Cherry meninggalkan Suyang bertahun-tahun yang lalu, seperti gebetanmu yang menghilang begitu saja, tanpa pamit, tanpa kabar. Seolah-olah semua itu hanya hayalannya, hanya menyisakan pesan-pesan yang tak terbalas. Dan sebungkus rokok yang tak pernah lepas dari tangannya. Dia mengubah patah hatinya menjadi perisai. Asap rokok menjadi pelindung, dan dirinya menjadi seseorang yang tidak peduli. Setidaknya, itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri. Sampai gadis itu kembali, dengan senyum rekah, seolah bukan dia yang menyalakan api pemicu semua ini. Lampu berdengung pelan saat bibir Suyang menekan bibir Cherry, lidahnya menyelinap masuk ke dalam mulut gadis itu. Suyang merasa kepalanya panas, tubuhnya ringan, seolah melayang di tempat tanpa gravitasi. Rasanya seakan tanah di bawah kakinya runtuh, hatinya terasa seperti tenggelam. Meskipun dia sama sekali tidak mengerti pikirannya sendiri, sekali lagi, dia merasa tak berdaya jatuh ke dalam pesonanya. Saat Cherry memanggil namanya dengan lembut, Suyang bertanya-tanya apakah dia akan menyesali ini juga. Dia berpikir untuk menghindar darinya, kesal karena gadis itu muncul sesuka hatinya. Menggoyahkannya dengan begitu mudah. Cinta pertamanya yang bodoh, sesuatu yang dia hidupkan kembali dengan tangannya sendiri. Kini terasa seperti jebakan. Saat Suyang menahannya dalam pelukan, adegan beralih ke sebuah bar tempat Suyang masuk. Teman-temannya menyambutnya dengan hangat, berkomentar bahwa dia sudah lama tidak terlihat. Sekarang setelah dia selesai wajib militer, mereka menggodanya untuk lebih sering datang. Mereka bertanya kenapa dia tidak pernah mengirim pesan. Salah satu temannya, Jo Hyun, berkomentar bahwa mereka tidak yakin apakah Suyang menyukai mereka, sambil menceritakan bagaimana dia harus berakting dramatis untuk meyakinkannya datang. Daripada minum-minum sendirian lagi, sementara salah satu temannya bertanya apakah dia benar-benar percaya itu. Sambil menunjukkan bahwa sekarang dia pasti sudah kenal semua orang di sana. Mereka bertanya-tanya apakah dia tidak bisa membaca suasana. Mempertanyakan mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Suyang, yang jelas-jelas kesal, bergumam bahwa dia akan pergi. Temannya menariknya. Bertanya mau kemana dan bersikeras agar dia tetap di sana, karena dia sudah terlanjur datang. Setidaknya sampai ikut membayar tagihan. Dengan enggan, Suyang duduk kembali. Kesal karena dia datang tanpa alasan. Dia berpikir tentang bagaimana firasat buruk selalu akurat. Dan sepertinya tidak pernah meleset. Temannya, dengan bersemangat, menyarankan mereka bermain sebuah permainan acak. Suasana hati Suyang memburuk saat dia teringat kebiasaan Jo Hyun mengundang orang sembarangan. Dan bagaimana seharusnya dia tidak datang, tertipu oleh obrolan kosong pria itu. Begitu Jo Hyun terlalu banyak minum, dia pasti akan meninggalkannya begitu saja. Tiba-tiba, pandangan Suyang menangkap seseorang yang masuk, dan itu adalah Cherry. Ingatan tentang penampilannya melintas di benaknya. Teman-teman Suyang saling berbisik. Menyadari kalau dia adalah wajah baru yang belum pernah mereka lihat, seorang murid pindahan. Suyang menatap kaget. Bertanya-tanya kenapa dia ada di sana saat dia melihat teman-teman Cherry duduk di dekatnya. Suyang mengumpat pelan saat Cherry melirik sekilas ke arahnya. Sebelum menundukkan pandangannya dengan senyum tipis. Adegan berganti lagi, kali ini memperlihatkan Suyang di toilet. Membasuh wajahnya dengan air. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kalau dia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya seperti ini, dan tidak bisa berhenti khawatir kalau ekspresinya terlihat aneh. Takut kalau Cherry menyadari sesuatu. Ketenangan yang dia pertahankan sampai saat itu hancur seketika saat gadis itu muncul. Suyang mencoba menjernihkan pikirannya dan pergi, merasa seolah-olah dia ditarik kembali ke musim semi. Saat mereka pertama kali bertemu di usia 18 tahun. Dulu, Suyang sedang tertidur di dalam kelas. Saat dia tidak sengaja mendengar sebuah percakapan. Guru sedang memperkenalkan murid pindahan baru ke kelas mereka. Meminta semuanya untuk bersikap baik padanya. Namanya adalah Cherry. Suyang berpikir aneh sekali ada murid pindahan yang datang di tengah semester. Ketika guru meminta Cherry untuk memperkenalkan diri, dia hanya berbicara singkat dan memperkenalkan namanya. Suyang merasakan sesuatu yang aneh saat itu, seolah-olah ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya. Itu adalah kehangatan yang asing dan menggelisahkan. Kemudian, saat Cherry sedang tidur siang di sekolah, Suyang memperhatikan sinar matahari jatuh tepat di wajahnya, berpikir kalau itu terlalu silau. Dia mengangkat tangannya untuk menghalanginya. Bayangan itu membuatnya terbangun, dan dia membuka matanya.
tersenyum padanya sebagai tanda terima kasih. Kata-kata yang dia ucapkan, ucapan terima kasihnya, membuatnya tersipu malu. Dia cepat-cepat memalingkan muka, sambil bergumam kalau itu bukan apa-apa. Momen itu menandai awal dari cinta pertamanya yang tanpa harapan. Adegan kembali ke masa sekarang, di mana Suyang menjadi semakin kesal dengan kenyataan bahwa Jo Hyun telah membawanya. Lalu menghilang, meninggalkannya untuk menangani situasi ini sendirian. Dia bersumpah pada dirinya sendiri tidak akan pernah minum bersama Jo Hyun lagi. Memutuskan untuk merokok sebentar sebelum pulang. Dia melirik lagi ke arah gadis itu. Cherry berdiri di sana, jelas sekali mabuk. Suyang berpikir betapa mudahnya untuk menghindari sesuatu. Atau berpura-pura tidak melihatnya. Namun, kebenaran yang berbahaya dari pilihan itu adalah bahwa hari di mana tidak ada jalan keluar akan selalu datang. Tidak ada kesempatan untuk berpaling. Saat dia menghadapinya lagi, gadis itu tersenyum padanya dan berkata, "Sudah lama ya." Dan dengan itu, kestabilan rapuh dari kehidupan sehari-harinya mulai goyah sekali lagi. Suyang, sambil memegang kotak rokoknya, memasukkannya ke dalam saku dan bertanya-tanya mengapa Cherry masih di sana. Semua orang sudah pulang atau pergi untuk ronde kedua. Cherry bilang dia tidak kuat minum alkohol. Jadi dia pulang lebih awal. Suyang menyuruhnya pulang dan bertanya apakah dia pergi sendirian. Cherry menjawab kalau dia tidak yakin, mungkin dia hanya ingin berpamitan padanya. Suyang memalingkan wajahnya, merasakan pipinya sedikit memanas. Dia bertanya apakah Cherry juga mau pulang, dan apa perlu dia pesankan taksi. Cherry menggeleng, mengatakan tempat tinggalnya dekat dan dia bisa jalan kaki. Dia menambahkan kalau dia tinggal di apartemen mahasiswa dekat kampus. Suyang bilang tujuannya juga di sekitar sini, jadi dia akan menemaninya berjalan. Cherry terlihat senang dan berterima kasih padanya. Suyang masih tidak bisa mengerti apa yang ada di pikiran gadis itu. Namun, tanpa sadar, langkah kakinya mulai seirama dengan langkahnya saat berjalan. Suyang bertanya apakah dia pindahan ke kampus ini. Cherry mengangguk dan berkata kalau dia memang ingin pindah ke Seoul. Suyang berkata dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengannya seperti ini. Cherry setuju, dan pandangan mereka bertemu. Dia lalu bertanya apakah Suyang pernah memikirkannya. Suyang baru saja akan menjawab. Tapi Cherry memotongnya, mengajak untuk membeli es krim karena dia ingin sesuatu yang manis. Suyang setuju, meskipun dalam hati dia bertanya-tanya apa gunanya semua ini sekarang. Saat mereka lanjut berjalan, Cherry bertanya apa dia mau duduk sebentar. Suyang bilang dia sudah telat dan mereka harus terus jalan. Mengabaikan perkataannya, Cherry duduk di sebuah bangku dan Suyang pun ikut duduk. Dia berkata kalau berada di sana membuatnya teringat kenangan lama. Suyang bertanya kenangan apa yang dia maksud. Cherry mengingatkannya bahwa dulu saat SMA. Mereka pernah berciuman di bangku taman bermain, dan dia sangat terkejut hari itu. Saat ini, Suyang merasakan wajahnya memanas karena kenangan itu. Pikirannya melayang pada kejadian setelah hari itu. Dia berhenti membalas pesanku. Kemudian, seorang teman memberitahuku. Kalau dia hanya akan di sini selama 1 semester sebelum pindah. Teman yang sama itu bilang dia kira aku sudah tahu. Karena kami sering menghabiskan waktu bersama. Suyang mengutuk dirinya sendiri karena tidak menyadarinya lebih cepat. Bahwa tidak akan ada kesempatan kedua. Aku tidak pernah benar-benar meminta maaf padanya. Mungkin karena udara malam yang dingin atau pengaruh alkohol yang akhirnya bekerja, tapi wajahnya terasa semakin panas. Cherry memanggil namanya, dan Suyang menatapnya, bertanya ada apa. Cherry bertanya bagaimana pendapatnya jika dia menginginkan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Suyang terkejut. Dan tidak mengerti kenapa dia bersikap seperti ini. Itu hanyalah sebuah kenangan yang telah dia kubur dalam-dalam. Dan sekarang tiba-tiba muncul kembali ke permukaan. Suyang mengulurkan tangan dan menyentuh rambutnya dengan lembut. Dia mencondongkan tubuh dan menciumnya. Dalam hati, dia merasa terguncang, berpikir gadis itu telah mempermainkannya lagi. Dengan alasan terlalu mabuk, dia membawanya masuk ke kamarnya. Dan seperti sebelumnya, dia mengikutinya, tahu bahwa Cherry yang memulainya lebih dulu. Suyang lanjut mencium Cherry, memberinya gigitan dalam yang membuatnya bergidik merasakan sensasinya. Saat dia sedikit menjauh, setiap tempat yang disentuhnya terasa lembut dan hangat. Hal itu membuatnya tersentak karena intensitasnya. Dia merasa bahwa dengan setiap sentuhan,
Bagian itu berdenyut seperti nyala api, dan dia merasa panasnya menjalar ke dalam dirinya. Wajahnya memerah saat dia memeluknya erat. Kehangatan yang tertinggal membuatnya lupa akan udara awal musim semi yang masih dingin. Sambil memeluknya erat, dia berkata jika Cherry ingin berhenti, dia harus mengatakannya sekarang, karena nanti dia mungkin tidak bisa mendengarkannya lagi. Bibirnya turun menelusuri paha Cherry, membuatnya gemetar saat meminta Suyang untuk menunggu sebentar. Suaranya pecah menjadi isakan saat getaran hebat menjalari tubuhnya. Suyang merasakan panas yang begitu hebat sampai dia bertanya-tanya apakah ini rasanya tubuh meleleh. Dia berbisik pelan bahwa Cherry sudah sangat basah. Dan berpikir ini mungkin tidak akan sakit lagi. Karena ingin merasakan lebih, dia membiarkan lidahnya menjelajah lebih lama. Membuat Cherry menggigil. Dia berkata rasanya aneh dan mencoba menghentikannya. Memintanya menunggu, tetapi Suyang justru semakin bergairah, membuatnya kembali menjerit. Suara Cherry bergetar saat dia bergumam bahwa rasanya sangat nikmat, sementara Suyang berpikir bahwa apa yang baru saja dilakukannya mungkin sedikit berisiko. Dia bertanya apakah Cherry merasa kesulitan. Cherry meliriknya, dan Suyang berkata, jika semua ini terjadi karenanya, maka dia harus bertanggung jawab. Tanpa ragu, Suyang mendorong dirinya masuk, membuat Cherry kembali bergidik saat dia terkesiap karena itu terlalu dalam. Suaranya berubah menjadi jeritan, dan Suyang berpikir ini berbahaya. Dia meminta maaf, mengatakan bahwa bahkan setelah dibuat lebih longgar, Cherry masih begitu sempit sampai menyesakan. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan menyakitinya dan memintanya untuk bertahan sedikit lebih lama. Saat dia meluncur masuk sepenuhnya, jeritan Cherry semakin tajam, kembali mengatakan bahwa itu terlalu dalam. Dan dia memohon agar Suyang bergerak lebih pelan. Suyang, yang tenggelam dalam pikirannya, merasa bahwa mungkin sejak pertama kali melihatnya, dia sudah tahu bahwa suatu hari nanti wanita ini akan menelannya sepenuhnya. Dia membungkuk, mencium pipinya dengan lembut sambil menekan masuk lebih dalam lagi. Setiap gerakan menariknya lebih jauh ke dalam sensasi dan ke dalam diri Cherry. Setelah menghabiskan waktu yang cukup intens dan penuh gairah bersama, Suyang berpikir bahwa sensasi yang mengalir di tubuhnya setiap saat terasa begitu dahsyat. Pandangannya seakan memutih. Dia bergerak dengan liar dan mendesak. Membuat Cherry menjerit keras, sementara napas gadis itu terdengar terengah-engah. Tubuhnya terasa sangat penuh seakan-akan pecah. Rasanya seperti dia berada di ambang ledakan. Sensasi itu memabukkan sekaligus menakutkan. Sambil memanggil nama Cherry, Suyang berkata jika dia tidak sanggup lagi, dia harus berhenti, tetapi Cherry menolak, mengatakan bahwa dia suka dan rasanya sangat nikmat. Suyang menggigit bibirnya sambil terus melakukannya dengan intens, napasnya yang terengah-engah menunjukkan kelelahannya. Namun, dia merasakan semacam kesenangan bahkan saat dia kesulitan mengatur napasnya. Dengan bibir yang beraroma darah karena digigit terlalu keras, dia mencondongkan tubuh untuk menciumnya. Tatapannya menyapu tubuh gemetar di hadapannya, kulitnya memerah, basah kuyup, dan bergetar. Setiap kali dia menyadari bahwa bukan hanya dia yang merasakan kehadiran yang luar biasa itu, dia merasa perasaan lega yang aneh dan nyaris menyedihkan. Dia bertanya-tanya sudah berapa kali hal itu terjadi. Dia berpikir mungkin akan pingsan, sementara Cherry memejamkan matanya dalam kepasrahan yang sunyi. Dia mengakui dalam hati bahwa dia tidak bermaksud melangkah sejauh ini, tapi dia tidak bisa mengabaikan betapa basahnya dia. Rasa frustrasi membuatnya mengutuk diri sendiri, berpikir bahkan binatang pun tidak akan bertingkah seperti ini. Matanya terpaku pada Cherry dan sebuah pikiran yang mengganggu melintas di benaknya, bertanya-tanya. Apa yang coba dia lakukan pada seseorang yang sudah tertidur? Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan dia memarahi dirinya sendiri, memutuskan bahwa dia harus tenang dan pergi sebelum melakukan sesuatu yang bodoh. Dia memutuskan untuk bersih-bersih dan membiarkannya beristirahat sampai pagi. Cherry terbangun dan mendapati dirinya masih di tempat tidur bersama Suyang yang mendengkur pelan di sampingnya, lalu berbalik ke arahnya. Dia samar-samar teringat bagaimana dia mendengar Suyang bergumam sendiri semalam. Memarahi tindakannya sendiri dan berkata bahkan binatang pun tidak akan bertingkah seperti itu. Mengingat kata-kata itu, Cherry tersenyum tipis dalam keheningan, dan dengan lembut memanggilnya. Bodoh. Saat di kampus, Suyang merenung bahwa hanya karena hal seperti itu terjadi, bukan berarti hidup akan berjalan seperti di film. Segalanya tidak tiba-tiba berubah dalam semalam. Bertemu kembali dengan cinta pertama setelah sekian lama,
lalu menjadi sepasang kekasih dalam satu malam. Perubahan dramatis semacam itu jarang terjadi di kehidupan nyata, sama seperti mengaransemen ulang lagu tidak akan mengubah judulnya. Hanya ada sedikit perubahan dalam hubungan mereka. Saat dia tidak sengaja bertemu Cherry, dia berpikir. Hubungan mereka tidak pernah benar-benar terjalin. Dengan nama baru, dia mengabaikannya tanpa ragu. Selama perkuliahan, Suyang merasa campuran antara perhatian dan ketidakberdayaan yang dia rasakan. Hampir menggelikan saat dia hampir tertidur. Mimpi tentang Cherry yang memanggilnya terlintas di benaknya. Saat membuka mata, dia terkejut mendapati Cherry berdiri tepat di hadapannya, jarak mereka terlalu dekat. Dia bertanya apakah sudah mengagetkannya, lalu menjelaskan kalau dia melihat Suyang mengantuk. Dia dengan cepat menyangkalnya dan bertanya kapan Cherry datang. Karena Suyang tidak melihatnya di awal kelas, Cherry pun menjawab sambil tersenyum bahwa dia salah naik bus. Dan agak terlambat, hanya 2 halte, tapi di arah yang benar-benar berbeda. Karena dia sedang melamun. Dia kemudian bertanya apakah kuliah hari ini sudah selesai. Dan apa rencananya sore ini. Suyang bilang padanya tidak ada jadwal apa-apa. Lalu Cherry bertanya apakah dia mau makan siang bersamanya. Sebelum dia sempat memprosesnya, Cherry meraih tangannya. Yang membuatnya terkejut. Dia mendekat, begitu dekat hingga Suyang bisa mendengar napasnya. Dan kedekatan itu membuatnya teringat hari itu. Dia mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Sambil bertanya-tanya ada apa dengannya, tapi tetap menyetujui ajakannya. Kemudian di lobi, saat Suyang mencondongkan tubuh ke arahnya dengan dorongan untuk mencicipinya. Dia bertanya bukankah dia bilang mereka akan makan. Cherry menjawab kalau ini hanya sebentar saja. Saat Cherry menggodanya, Suyang bertanya apakah begini cara dia bermain, dan dia menarik gadis itu ke dalam pelukannya lagi. Cherry sedikit tersandung dan dia menangkapnya. Secara naluriah, tanpa sadar, dia menahannya saat getaran menjalari tubuhnya. Perasaan itu terasa meresahkan sekaligus anehnya familiar, tepat saat seseorang memanggil Suyang. Getaran tiba-tiba menjalari Suyang saat pikirannya melayang, tapi suara Cherry menyadarkannya kembali. Saat mereka mendengar suara-suara yang bertanya kemana pria itu pergi, hampir seketika, suara mahasiswa lain terdengar di telinganya. Mereka bertanya-tanya kemana Suyang menghilang, menyadari kalau dia meninggalkan tasnya di ruang kuliah. Dan bahkan belum memeriksa ponselnya. Beberapa dari mereka berencana mengajaknya makan siang. Mendengar itu, dia jadi sangat gugup. Temannya, Su-hyung, dengan santai berseru kalau Suyang mungkin lupa dan sudah pergi. Karena dia benci makan sendirian. Suyang mengumpat Ju-hyung dalam hati sementara Cherry menahan tawa. Dia menoleh padanya dengan kesal, bertanya apakah menurutnya itu lucu? Dia mengingatkannya kalau mereka hampir ketahuan, dan jika itu orang lain selain dirinya. Nama dan wajah mereka pasti sudah terpampang di seluruh papan pengumuman sekolah. Cherry, tanpa menanggapi keluhannya, tiba-tiba berkata kalau dia baru ingat. Dia harus pergi ke tempat kerja paruh waktunya. Raut kesal terlihat di wajah Suyang. Saat dia mengingatkannya kalau dialah yang mengajak mereka makan siang. Dia menjawab kalau seharusnya bukan hari ini, tapi dia sudah setuju untuk menggantikan giliran kerja seseorang. Dan pasti salah tanggal, dia meminta maaf dengan nada yang tidak terlalu serius. Dia bertanya apakah itu benar-benar alasannya, tapi bukannya menjawab langsung. Dia mulai memakai lipstiknya. Bingung, Suyang membuang muka, tapi Cherry malah mencolek bibirnya dengan ringan. Dia menyarankan agar mereka bertemu di malam hari saja, dan berkata kalau dia yang akan mentraktir. Hal itu membuatnya tersipu malu. Dia menambahkan kalau Suyang bisa pergi makan siang dengan temannya. Yang justru membuatnya semakin kesal saat dia menegaskan kalau dia tidak mau. Cherry pun bersiap untuk pergi. Sambil berkata kalau dia menganggapnya sudah setuju dan akan menunggunya nanti. Suyang memanggilnya, mengatakan kalau Cherry tidak bisa memutuskan seenaknya sendiri. Tapi Cherry hanya melambai tanpa menoleh ke belakang, sambil berkata sampai jumpa nanti. Sikap kecil itu membuatnya tersentak. Ditinggal sendirian, dia menggaruk rambutnya dengan frustrasi sambil memikirkan Cherry. Meskipun situasi mereka telah berubah, tidak dapat dipungkiri ada perbedaan-perbedaan yang mulai muncul. Perbedaan-perbedaan yang, setidaknya baginya, terasa sangat meresahkan. Menjelang malam, Suyang sedang menunggu di gerbang saat Cherry tiba. Dia tersenyum sambil berkata kalau Suyang datang lebih awal. Cherry bilang masih ada waktu, dan Suyang dengan cepat menyangkal kalau dia datang lebih awal.
mengaku kalau dia baru saja sampai. Cherry mengajaknya masuk, dan dia pun setuju. Saat mereka berjalan menuju restoran, Suyang bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di pikiran Cherry. Begitu mereka tiba, dia masih tidak yakin apakah Cherry sengaja berpura-pura tidak menyadari hal-hal tertentu. Atau punya pikiran lain sama sekali. Cherry tidak pernah memberitahunya, dan Suyang tidak bisa menebaknya sendiri. Dalam hatinya, dia tahu hubungan mereka butuh kejelasan, tapi dia tidak sanggup untuk bicara. Terlalu takut mendengar jawaban yang mungkin tidak dia inginkan. Nantinya di toko buku, dia meyakinkan dirinya sendiri kalau dia baik-baik saja dengan keadaan saat ini, jika dia membiarkan beberapa kebenaran tak terucap dan membiarkan waktu berlalu. Mungkin perasaannya yang tidak pasti ini pada akhirnya akan menemukan tempatnya sendiri. Saat Cherry menangkap tatapannya dan tersenyum. Dia bahkan berani memelihara harapan rapuh bahwa segalanya mungkin akan baik-baik saja dengan sendirinya. Tapi saat mereka berjalan pulang menyusuri jalan setapak, sesuatu dalam dirinya berubah. Dia meraih tangan Cherry dan dengan lembut menariknya ke sebuah gang sempit, lalu mencondongkan tubuh untuk menciumnya. Dalam benaknya, dia berpikir seharusnya dia bicara saat itu, tidak peduli apapun jawabannya nanti. Sekarang, saat kedekatan mereka semakin dalam, dia menyesal tidak meminta kejelasan. Menyesal tidak memberikan tanda koma ataupun titik pada kalimat rumit hubungan mereka. Saat bibir Suyang menyentuh bibir Cherry, dia mendorongnya. Tangannya mencengkeram lengan Suyang sambil mencoba menjaga jarak. Dorongan tiba-tiba itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur, sambil tersentak. Suyang menangkap tangannya, memintanya untuk menunggu sebentar, tapi Cherry melepaskannya dengan kuat. Penolakannya membuatnya memanggil namanya. Suara panggilannya sendiri itu pun membangunkannya. Suyang mengerjap bingung, dan mendapati Cherry tertidur pulas di sampingnya. Sebuah umpatan tajam terlintas di benaknya saat dia bertanya-tanya mimpi macam apa barusan. Nanti siangnya di kampus, Jo Hyun memanggilnya. Bertanya kenapa dia ada di sana dan bilang kalau akhir-akhir ini dia susah ditemui. Dia menuduh Suyang selalu pergi dan tidak pernah nongkrong bareng. Suyang bertanya kapan terakhir kali mereka main bareng. Yang hanya membuat Jo Hyun semakin kesal. Saat mereka berada di area merokok. Jo Hyun bertanya kenapa Suyang tidak merokok, padahal, kan itu alasan mereka datang ke sana. Pikiran Suyang melayang pada kenangan saat mencium Cherry. Dia menyangkalnya dan pergi sambil bergumam kalau mereka semua bisa membusuk saja. Amarah Jo Hyun memuncak saat dia memanggilnya dasar bocah perokok. Teman yang lain nyeletuk kalau Suyang bertingkah aneh, melakukan hal-hal yang tak pernah dia lakukan sebelumnya. Jo Hyun menyipitkan matanya, berkata pasti ada alasan kenapa dia menghindari rokok. Di luar, hujan turun dengan deras. Suyang teringat ramalan cuaca memprediksi akan hujan sore nanti. Tapi hujannya sudah turun sekarang. Dia teringat Cherry pergi pagi tadi tanpa membawa payung. Dia mungkin terjebak di suatu tempat, tidak bisa kemana-mana. Pikiran itu terus mengganggunya. Kenapa Cherry tidak menghubunginya? Dia pun mengirim pesan dan memutuskan untuk menunggu. Lalu pandangannya terpaku pada pemandangan di depannya. Seseorang ada di samping Cherry. Sambil memayunginya. Orang itu tampak tersentak saat menyadari kehadirannya. Dan mata Cherry langsung tertuju padanya, ekspresi terkejut terlihat di wajahnya saat dia memanggil namanya. Suyang melangkah maju, menggenggam tangan Cherry dan membawanya pergi. Mereka berhenti di samping tembok dan Cherry bertanya ada apa. Suaranya terdengar bingung, tapi ekspresinya menegang saat melihat kesedihan di mata Suyang. Di dalam benaknya, banyak kata berkecamuk, berebut untuk diucapkan. Dia bingung harus mulai dari mana. Haruskah dia bertanya siapa pria brengsek itu? Atau haruskah dia menuntut penjelasan apa arti dirinya bagi Cherry? Sebelum dia bisa menata pikirannya, suara Cherry menyela. Menanyakan apa ada yang ingin dia katakan. Baru saat itulah dia menyadari betapa takutnya. Dia akan kehilangan Cherry. Rasa takut itu menahannya, dan saat dia ragu-ragu. Yang keluar dari mulutnya hanyalah kata-kata yang tidak tepat. Dia menggelengkan kepala, berkata itu bukan apa-apa. Padahal dia tahu sudah banyak sekali kesempatan yang terlewat tanpa dia sadari. Akhirnya, dia bergumam meminta maaf karena telah membuatnya basah. Hujan itu terasa lebih dingin dari apapun yang pernah dia alami. Hujan. Hujan musim semi terdingin dalam hidupnya. Setelah Suyang pergi, Cherry hanya bisa terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Membiarkan pikirannya melayang kembali ke sisa-sisa masa lalu.
Dia merenung, masa remajanya terasa seperti serangkaian cerita pendek dalam warna monokrom yang redup. Pekerjaan ayahnya sering mengharuskan mereka untuk pindah. Tapi karena itu, dia tidak pernah sanggup untuk berpisah dari keluarganya. Dia tidak pernah bersekolah di tempat yang sama lebih dari 2 tahun setelah lulus sekolah dasar. Dia selalu meyakinkan dirinya bahwa dia baik-baik saja, tapi kenyataannya berbeda. Beradaptasi itu melelahkan dan perpisahan yang terus-menerus sangat menguras tenaga. Akhirnya, dia berhenti mencoba membaur dengan lingkungan yang selalu berubah, dunia luar menjadi sesuatu yang dia lihat dari kejauhan. Seperti layar film di mana adegan-adegan berganti secara tiba-tiba dari satu ke yang lain. Seperti itulah hidupnya sampai dia bertemu dengannya. Rasanya seperti mengembara tanpa tujuan di tengah lautan musim dingin yang beku. Lalu tanpa diduga menabrak sebuah pulau kecil tempat tunas-tunas hijau segar bermunculan. Kehadirannya terasa seperti sebuah sentakan tiba-tiba sekaligus kehangatan yang asing. Mendekati Suyang saat itu terasa seperti melangkah menuju sesuatu yang dia sambut dan tuntun, untuk merawatnya, untuk menjadi pasangannya. Musim yang tertidur di dalam dirinya akhirnya mulai berganti. Kenangan itu memudar dan masa kini kembali. Di kampus, dia masuk ke ruang kelas tapi tidak bisa menemukan Suyang dimanapun. Dia bertanya-tanya apakah Suyang tidak masuk. Saat seseorang memanggilnya, bertanya apakah dia sedang mencari seseorang. Dan menggodanya karena sudah datang jauh-jauh ke sayap timur. Itu Jo Hyun. Cherry memanggilnya, mengatakan dia perlu bicara. Jo Hyun, sedikit bingung, bertanya apa yang sedang terjadi. Cherry menjelaskan bahwa dia ingin tahu kebenarannya sebelum Suyang pergi, tapi dia malah mengabaikannya setelah mendengar semuanya. Jo Hyun menghela napas kesal, menggerutu bahwa Suyang baru saja pergi dan pulang di tengah hujan deras. Sambil mengeluh kalau air matanya sendiri sekarang mengaburkan pandangannya. Dia lalu bertanya dengan siapa Cherry tadi. Cherry menjawab dengan tenang bahwa itu adalah adiknya. Jo Hyun tidak percaya. Mengatakan itu terdengar seperti adegan dalam drama saat Cherry mengaku dia membiarkan masalah itu begitu saja. Jo Hyun menebak Cherry pasti memikirkan segala macam hal. Cherry menjawab bahwa mungkin dia hanya sedikit usil, yang membuatnya tertegun sejenak. Dia bilang dia tahu Cherry sudah memberi Suyang banyak kesempatan. Sambil bertanya-tanya apakah Suyang memang bodoh dalam hal seperti ini, sesuatu yang pasti sudah Cherry sadari. Jo Hyun melanjutkan bahwa dari apa yang dia amati, Suyang tidak berubah sama sekali. Cherry setuju dalam diam. Jo Hyun berkata bahwa jika Cherry adalah adiknya, dia akan menyuruhnya putus dengan Suyang. Lalu mencari Suyang dan menyadarkannya. Cherry bilang dia tidak akan sejauh itu. Jo Hyun lalu bertanya apakah dia berencana bertemu Suyang lagi. Keheningannya sudah menjadi jawaban. Sambil menepuk punggungnya, Jo Hyun mendorongnya untuk berbicara jujur pada Suyang dan memberinya satu kesempatan lagi. Terkadang, katanya, Cherry perlu merendahkan hatinya. Suyang mungkin tidak punya masa depan yang paling cerah, tapi dia bukan orang bodoh, dan jika dia masih gagal paham, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Sambil memeriksa ponselnya, Jo Hyun melihat pesan dari Suyang yang mengatakan dia masuk angin. Jo Hyun memberitahu kalau Suyang terbaring sakit di tempat tidur, dan tentu saja dia pasti sudah tahu hal itu akan terjadi. Terutama setelah apa yang Cherry katakan padanya tentang Suyang. Dia mendorong Cherry untuk menemuinya. Mengatakan kalau waktu terbaik untuk bertindak adalah saat orang itu sedang lemah. Cherry akhirnya setuju. Tapi menyuruhnya untuk berhenti ikut campur dalam hubungan orang lain dan lebih fokus pada urusannya sendiri. Perkataan Cherry membuat Jo Hyun gelisah saat dia pergi, dan Jo Hyun pun berteriak memanggilnya. Menuntut untuk tahu bagaimana Cherry bisa menebak situasinya. Ditinggal sendirian, Jo Hyun menghela napas. Bergumam kalau gadis itu seperti hantu. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa gadis itu bisa terlibat dengan Suyang. Adegan beralih ke Suyang yang terbaring di tempat tidur, demam dan menggigil. Napasnya tidak teratur, desahan berat keluar darinya saat panas demamnya semakin menjadi. Pikirannya kacau karena demamnya. Di rumah, saat Suyang sedang beristirahat, dia tiba-tiba merasakan sebuah kain di wajahnya. Membuka matanya, pandangannya yang kabur perlahan memperlihatkan sosok Cherry. Sesaat, dia mengira itu hanyalah mimpi atau mungkin halusinasi karena demamnya. Namun saat itu, hal tersebut sepertinya tidak penting lagi. Perasaan yang membara di dalam dirinya terlalu kuat untuk ditahan. Dia mengakui kalau ini terdengar konyol,
Tapi dia selalu menyukai Cherry, sambil meletakkan tangan gadis itu di pipinya. Dia menambahkan bahwa sejak SMA, dan bahkan sampai sekarang, dia berharap demam tinggi ini bisa menghapus segalanya. Dia tahu sudah terlambat untuk mengubah masa lalu, tapi dia hanya ingin mengatakannya dengan lantang. Dia menjadi bingung saat menyadari tangan Cherry terasa dingin, bahkan dalam apa yang dia kira hanyalah mimpi. Melihat wajah Cherry yang sangat merah, dia tersadar mungkin ini sama sekali bukan mimpi. Dia mencoba memaksa dirinya bangun, mengatakan kalau Cherry benar-benar ada di sana. Cherry mendekat, bertanya apakah Su yang serius. Dia ragu-ragu, terbata-bata saat bertanya mengapa Cherry ada di sana. Cherry menjelaskan kalau dia sudah memikirkan Su yang jauh sebelum mereka bertemu lagi. Dia teringat bagaimana ponselnya rusak. Karena terselip di dalam kopernya. Ibunya bilang kalau dia akan sibuk selama beberapa hari ke depan. Dan tidak bisa langsung membelikannya ponsel baru. Saat ditanya apakah dia bisa menunggu, Cherry pun setuju. Mengatakan kalau menunggu beberapa hari tidak masalah, meskipun di dalam hati dia merasa seolah-olah telah kehilangan Su Yang. Dia sadar telah melewatkan kesempatannya untuk mengungkapkan perasaannya, karena saat itu dia juga tidak punya keberanian. Kemudian, saat dia sedang mencuci muka, temannya mengirim pesan kalau Su Yang mendaftar ke sekolah mereka. Saat itu Cherry tidak memastikannya, karena berpikir tidak ada gunanya terlalu berharap. Lalu temannya mengirim pesan lagi, mengatakan kalau Su Yang ada di jurusan mereka. Orang yang sama dengan yang pernah dia ceritakan. Kabar itu membuatnya berdebar-debar. Meskipun sudah berkali-kali datang ke sekolah itu, dia tidak pernah segembira ini untuk bertemu seseorang. Tapi saat akhirnya bertemu Su Yang, dia jadi tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Dia mengaku khawatir Su Yang akan menolaknya lagi, sama seperti sebelumnya. Su Yang menjawab kalau dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Cherry menjelaskan kalau dia pikir perkataannya sudah jelas. Tapi karena Su Yang sepertinya tidak mengerti maksudnya, mungkin dia sudah bertindak sedikit keterlaluan. Su Yang menatapnya dengan kaget saat Cherry mengaku kalau dia juga menyukainya. Dia mengungkapkan kalau tindakannya menyelinap ke kamarnya dengan berbagai alasan. Tidur di sampingnya, dan semua momen kebersamaan mereka itu adalah karena dia menyukainya. Su Yang memeluknya erat, lalu mendekat untuk menciumnya. Dia meminta maaf, mengatakan kalau Cherry bisa tertular demamnya. Tapi Cherry tidak peduli, dia bilang tidak masalah asalkan Su Yang baik-baik saja. Dia rela sakit bersamanya. Ciuman mereka semakin dalam, lidah mereka saling bertautan. Dan milik Su Yang bereaksi, membuatnya tersipu dan kembali meminta maaf. Su Yang bilang tidak apa-apa, Cherry tidak perlu khawatir. Akan tetapi, Cherry justru menggenggamnya dengan erat, mengingatkannya kalau dia pernah bilang Su Yang tidak perlu melakukan apapun hari ini. Dia yang akan mengurusnya selagi tubuh Su Yang bereaksi dengan kuat. Sensasi menjalar di sekujur tubuhnya, membuatnya tersipu dan terengah-engah. Dia sudah basah kuyup, namun ekspresinya menunjukkan kasih sayang sekaligus tekad. Melihatnya, Su Yang teringat kalau Cherry bilang dia menyukainya dan akan senang hati berbagi penyakitnya. Asalkan itu berarti bisa dekat dengannya. Su Yang menambahkan kalau dia sudah memberinya kesempatan untuk pergi. Tapi karena sekarang Cherry memilih untuk tetap di sini, dia tidak bisa menolaknya lagi. Su Yang pun balas menariknya erat, memeluknya seolah takut kehilangan. Cherry menjilati lidah Su Yang sementara tubuhnya bergidik, dan akhirnya dia bersandar di bahu Su Yang. Merasa lemas. Su Yang terus menggerakkan jarinya, tapi Cherry menghentikan tangannya, mengatakan padanya kalau kali ini, mereka tidak akan berhenti dan akan melakukannya sampai akhir. Setelah mereka membuka pakaian dan memulainya. Su Yang bertanya apa Cherry yakin tidak apa-apa dan apa dia boleh melanjutkannya. Cherry meyakinkannya kalau semua baik-baik saja. Menjelaskan karena Su Yang sedang tidak enak badan, dia yang akan memimpin, karena dia ingin mencobanya setidaknya sekali. Kata-kata itu membuat wajah Su Yang memerah padam saat Cherry memasukkannya sepenuhnya, mengirimkan lebih banyak getaran ke seluruh tubuhnya. Dia berpikir kalau Su Yang bisa masuk lebih dalam daripada saat berbaring, dan rasanya panas sekali saat semuanya masuk sepenuhnya. Su Yang, meskipun pusing karena demam, merasa ini luar biasa nikmat. Tapi temponya begitu lambat sampai membuatnya gila, meskipun dia mencoba menahan diri demi Cherry. Tetap saja, dia tidak bisa menahan diri. Dia menarik Cherry lebih dekat, membuatnya menjerit saat tubuhnya gemetar. Napasnya menjadi berat sementara Su Yang tersenyum sendiri. Memikirkan betapa luar biasanya wanita itu. Yang mengejutkannya,
Suyang mengatakan kalau Cherry harus tetap di tempat tidur keesokan harinya juga. Setelah itu, Suyang melepaskan hasratnya dengan tergesa-gesa. Sementara Cherry merasa sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia mencapai puncaknya. Tubuhnya tidak lagi terasa seperti miliknya. Dia mengaku baru saja mencapai puncaknya lagi. Memintanya menunggu, tapi Suyang kembali mendorong masuk. Cherry merasa kali ini berbeda dari sebelumnya. Lebih kuat dan lebih sensitif, sementara Suyang menggigit lehernya. Saat mereka berbaring, dia menggigit telinga Cherry dan menjilatinya. Berada di atasnya, Cherry memanggil namanya. Memintanya mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Dia ingin mendengarnya sekali lagi. Suyang tersenyum dan memberitahunya kalau dia menyukainya, bahwa dia sangat menyukainya. Kata-kata itu membuat Cherry tersenyum hangat. Akhirnya, kata-kata yang sudah lama dinantikannya itu terucap juga. Dan dia menyuruhnya untuk mengulanginya terus-menerus. Suyang pun mengatakannya lagi dan lagi. Dengan canggung namun tulus, keduanya terhanyut dalam gairah yang membara. Beberapa hari kemudian, Cherry terbatuk kecil. Suyang pun bertanya apakah dia masih belum sembuh total dari demamnya. Cherry menjawab kalau tinggal batuknya saja. Suyang mengingatkannya kalau dia sudah bilang untuk berhati-hati. Tapi dia memalingkan wajahnya yang memerah, mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Cherry memberitahunya jika merasa tidak sehat. Sambil menggenggam tangannya, Cherry bertanya bukankah dia sudah pernah bilang. Bahkan saat dia sakit sekalipun, selama Suyang ada di sisinya, dia akan baik-baik saja. Suyang mengiyakan dengan pelan, mengatakan kalau itu juga berlaku baginya. Selama Cherry ada di sisinya, hanya itu yang dia butuhkan, sambil mengecup keningnya.